Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musa Kopul Fikri, salah satu mahasiswa dari program studi peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, di sini saya akan menjelaskan ataupun memaparkan sebuah materi dari mata kuliah fisiologi ternak yang diampu oleh dosen pengampu yang bernama Dr. Magfira SPTMSI dan juga Ibu Kania Asriliani SPTMSI. Di sini saya langsung saja akan memaparkan sebuah materi yang berjudul sistem otot pada ternak ruminansia. Di sini ada penjelasan sedikit mengenai sistem otot, yang dimana sistem otot pada ternak ruminansia sendiri merupakan aspek penting yang mempengaruhi sebuah performa ataupun salah satu performa ternak dan juga produktivitasnya. Sistem ini memungkinkan ternak untuk bergerak, bernafas, mencerna makanan dan juga melakukan berbagai aktivitas yang lainnya. Nah, otot sendiri yaitu ada jaringan kontraktil, yang dimana otot merupakan jaringan kontraktil yang memungkinkan gerakan pada hewan ternak itu sendiri. Yang kedua itu ada tiga jenis otot dalam sistem otot pada ternak ruminansia. Yang pertama ada otot polos, ada otot lurik, dan juga ada otot jantung. Nah, dari tiga jenis otot tadi itu mempunyai struktur, yang dimana struktur otot pada ternak itu sendiri meliputi serat otot, fasikel, dan juga tendon. Nah, serat otot sendiri, unit dasar otot adalah serat otot, yang dimana sel-sel panjang yang tersusun seperti paralel. Yang kedua ada fasikel. Fasikel adalah serat otot yang dikelompokkan menjadi fasikel yang dibungkus oleh jaringan-jaringan yang mengikat ataupun jaringan ikat. Yang ketiga ada tendon. Tendon adalah fasikel yang dihubungkan dengan tulang, ataupun pengertian tendon sendiri adalah sebagai penyambung ataupun penghubung itu, yang dimana dari fasikel dan juga tulang, di tengah-tengah itu ada penghubungnya yang bisa disebut juga tendon, yang terbuat dari jaringan ikat padat. Nah, di sini ada fungsi otot pada ternak ruminansia. Fungsi ototnya sendiri sebagai pergerakan, pencernaan, pernapasan, dan juga sirkulasi. Contoh-contohnya bagi pergerakan sendiri, contohnya adalah berjalan, berlari, dan juga merumput. Untuk pencernaan, contohnya bisa mengunyah makanan, si ternak itu bisa pergerakan makanan dalam saluran pencernaan itu sendiri. Nah, yang ketiga ada pernapasan, yang dimana kontraksi diafragma untuk menghirup dan juga menghembuskan nafas. Nah, terakhir ada sirkulasi, yang dimana kontraksi jantung untuk memompa darah. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi sebuah pertumbuhan otot. Yang pertama ada faktor genetik, yang dimana faktor genetik sendiri dapat diambil dari keturunan dan juga garis genetik yang unggul. Itu juga dapat mewariskan potensi pertumbuhan otot yang sangat baik, karena dari indukan yang turun ke anak itu disebut juga genetika pada hewan ternak itu sendiri. Bisa dari genetika tersebut bisa menurunkan ataupun mewariskan potensi pertumbuhan otot. Misal indukannya ini mempunyai postur tubuh yang gagah, ototnya sangat baik, dan nanti akan menurunkan sifat ataupun potensi kepada anakan agar anakan bisa mempunyai otot yang sama seperti indukannya. Yang kedua ada nutrisi. Nah, di sini faktor yang mempengaruhi pada pertumbuhan otot bisa melalui nutrisi, yang dimana asupan protein
protein, asupan asam amino esensial, dan juga energi yang cukup untuk mendukung pertumbuhan otot. Bisa didukung oleh pemberian pakan yang baik, dan juga pemberian pakan harus diperhatikan seperti pakannya harus mengandung asupan protein yang tinggi agar si otot tidak lemah. Yang ketiga ada hormon. Hormon pertumbuhan dan hormon anabolik lainnya merangsang pertumbuhan dan juga perkembangan otot. Nah, yang keempat ada aktivitas fisik. Gerakan dan aktivitas fisik yang cukup merangsang pertumbuhan otot dan juga meningkatkan kekuatan. Nah, selanjutnya ada regulasi otot. Regulasi otot sendiri terdiri dari 3. Yang pertama ada sistem saraf. Sistem saraf ini mengirimkan sinyal ke otot untuk berkontraksi dan juga berelaksasi, mengatur gerakan dan aktivitas. Jadi analogi untuk sistem saraf sendiri seperti misalnya hewan ternak akan berlari ketika merasa terancam ataupun akan melawan ketika diancam oleh suatu hal gitu. Nah, di sana akan terjadi proses kontraksi dari otot-otot yang dimiliki oleh ternak itu sendiri. Nanti sistem saraf ini akan mengirimkan sinyal kepada otot agar bekerja gitu, karena merasa si ternak sendiri merasa terganggu. Nah, otot sendiri akan bekerja sebagaimana sistem saraf memerintahkan ataupun mengirimkan sinyal. Yang kedua ada hormon. Hormon seperti hormon pertumbuhan dan hormon steroid mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otot. Yang ketiga ada faktor lokal. Faktor lokal seperti oksigen, nutrisi, dan produk limbah juga berperan dalam regulasi otot. Peran nutrisi dalam pertumbuhan otot. Nah, yang tadi disebutkan, nutrisi juga sangat berperan dalam pertumbuhan otot, yang dimana ada protein, energi, vitamin, dan juga mineral. Dari protein sendiri terdapat asam amino esensial dari protein yang dibutuhkan untuk membangun dan juga memperbaiki jaringan-jaringan otot. Untuk energi sendiri dari karbohidrat dan juga lemak itu juga penting untuk mendukung proses metabolisme dan juga pertumbuhan otot. Dan untuk vitamin dan mineral sendiri terdapat vitamin dan mineral tertentu seperti vitamin D, kalsium, dan juga komponen lainnya yang berperan penting dalam kesehatan tulang dan juga otot. Nah, ada teknologi untuk pengoptimalan pertumbuhan otot. Yang pertama tadi seleksi genetik. Peternak dapat memilih ternak dengan potensi pertumbuhan otot yang unggul melalui program breeding. Yang kedua ada hormon pertumbuhan. Pemberian hormon pertumbuhan secara terkontrol juga dapat meningkatkan pertumbuhan otot. Pemberian hormon ini juga berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan otot tadi ya. Nah, untuk yang ketiga ada pakan yang berkualitas. Teknologi pemberian pakan yang berkualitas yaitu menyediakan pakan yang kaya akan protein, asam amino esensial, dan juga nutrisi lainnya. Jadi semisal si peternak akan memberikan pakan terhadap hewan ternak ruminansia khususnya, itu harus memperhatikan kandungan-kandungan yang terdapat dalam sebuah pakan ternak itu sendiri. Seperti misalnya rumput yang ataupun pakan lainnya, jenis pakan lainnya, itu harus memenuhi kebutuhan si ternak itu sendiri, mulai dari asupan kayak protein yang harus tinggi, kayak akan asam amino esensial, dan juga nutrisi-nutrisi lainnya. Yang ketiga, yang terakhir ada aktivitas fisik. Memberikan kesempatan kepada ternak untuk melakukan pergerakan dan beraktivitas fisik yang cukup. Jadi contohnya adalah ternak sapi yang dibiarkan untuk mencari pakan ternak sendiri, digembalakan. Nah, itu memungkinkan para ternak memungkinkan untuk si ternak itu
punya kesempatan untuk bergerak dan juga beraktivitas fisik yang cukup, seperti dilatih misalnya untuk hewan seperti kuda. Nah, gitu. Yang terakhir ada implikasi praktis dan kesimpulan. Jadi pemahaman mengenai sistem otot pada ternak ruminansia sangat penting untuk meningkatkan performa dan juga produktivitas ternak dengan menerapkan strategi nutrisi yang tepat, teknologi modern, dan praktik manajemen yang baik. Peternak dapat mendorong pertumbuhan otot yang optimal untuk meningkatkan kualitas hasil ternak. Nah, mungkin pemaparan yang saya berikan hanya sampai di sini saja. Semoga dapat bermanfaat bagi para penonton di YouTube saya. Nanti saya akan melanjutkan pemaparan materi bila ada kesempatan lagi. Dari saya mungkin cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit? 11. Alhamdulillah.